Cek, cek, cek. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yasir Murjani Al-Banjari dari Banjar. Assalamualaikum Bang. Kita tes dulu ya. Yang sudah stay tune boleh. Yang sudah stay tune boleh ini dulu, boleh apa namanya? Speak dulu mungkin. Ya, kita setting dulu ke warna kebesarannya KDJ. Ini dia. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman sekalian ya. Kameranya memang belum saya tampakkan. Beberapa saat lagi baru kemudian kita tampakkan ya. Yang sudah apa namanya sudah online boleh dong saling sapa-sapa kita di sini supaya bisa saling komen. Ada Bang Yasir Murjani Al-Banjari, suara ada. Oke Bang, insya Allah suaranya sudah stabil. Segera kita tampilkan gambar cahayanya ya insya Allah. Sambil saya persiapan dulu. Masih ada beberapa poin yang harus saya siapkan. Ada sahabat saya, ada guru kita, Coach Mitra Jaya Saleh. Apa kabar Bang? Lagi mana? Di Salatiga atau mudik ke Maluku kah ini? Sehat-sehat ya Bang ya, insya Allah sehat-sehat Bang ya, insya Allah. Iya, tentu kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi seperti ini memang mau tidak mau harus kita hadapi. Tidak ada alasan untuk kemudian kita mengatakan kita menyerah pada keadaan. Semua harus tetap kita hadapi, semua harus kita kondisikan ya, kondisinya seperti sekarang ini. Tentu tidak bisa kita lawan ya kondisi ini ya. Insya Allah semua akan tetap kita jalani sebaik mungkin insya Allah. Oke, saya masih mempersiapkan beberapa file teman-teman sekalian. Oke. Baik. Oke. Sudah hadir beberapa sahabat-sahabat saya. Ada Bang Nugi. Sebentar Om, gambarnya sebentar lagi ya, saya tampilkan gambarnya. Sementara masih audio. Kira-kira 2 menit lagi saya akan tampilkan gambarnya Bang. Materi hari ini ditunggu-tunggu banget. Pas ada yang nanya-nanya hal-hal serupa, gimana nasib kawan-kawan yang jual kuliner di kondisi lagi sepi dan senyap seperti ini. Baik, ini semakin banyak pertanyaan yang masuk. Salmawati Larigau, monitor dari sini dulu. Dari mana nih Mbak Salma? Wes, ada juragan kita nih, juragan kaos.
Mas Eko Muhi Safat, gimana anak Banyuwangi Cap Sulawesi ya? Gimana lagi di Bandung? Sehat-sehat? Ya, anak istri sehat Mas ya? Oke, ada Mas Diwi Agustino dari Lampung, ada Mas Endi Nugroho dari mana nih? Ya? Ada Erta Rafama, dari mana Mbak Erta? Ada Mas Maulana Hakiki Barakallah, ada Saidah Istiqomah, ada Deng Andi Mapaiwa, gitu Gareba Deng, sehat semua insya Allah ya. Ada Mas Zul Durgandini, patah-patah suara Deng ya, masih patah-patah kah? Sedang bergabung Mas Aji Milio dan ini ada broker properti dari Makassar ya. Terima kasih sudah bergabung sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah beberapa saat lagi kita mulai, 1 menit lagi insya Allah ya. Oh, ada siapa lagi nih ya? Ada Soleh Sakur ya, telah bergabung. Alhamdulillah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, mohon feedbacknya teman-teman. Seperti apa kualitas suara saya? Apakah terdengar di ruang pendengaran teman-teman semuanya? Apakah gambarnya juga jelas diterima di tempat teman-teman? Mohon feedbacknya ya. Oke. Sambil saya memantaskan diri. Wah, ada sahabat saya, guru saya nih, Bang Indra Kurniadi. Apa kabar, Bang? Gimana di Tangerang? Anak-anak sekolah lancar-lancar saja ya, insya Allah ya. Oke, di Banjarmasin suara oke, gambar juga oke. Alhamdulillah, gitu ya. Apa ini? Fitra Jaya Saleh bukan Muhrim Quds. Wah, ini ada apa ini? Ayo. Halo, Tante Umi Hayati, gimana kabar keluarga di Makassar? Suami sehat-sehat ya? Gimana hasil tes COVID-19-nya? Teman-teman sekalian, nih sahabat saya Ibu Umi Hayati, teman saya berbagi dalam beberapa event-event charity. Beliau ini kebetulan suaminya suaminya beliau ini adalah dokter paru-paru kalau tidak salah ya, Tante Ati ya. Bos, ada dari Palangkaraya Mas Maulana Malik Hasibuan. Wah, semakin banyak komen. Kita Abdul Mugis dari Piungan cukup jelas. Mas Aji Milio. Mas Aji, mana pesanan saya tadi? Ditunggu loh nih. Oke. Saya mohon izin sekitar 2 menit lagi persiapan. Kita akan bahas tentang bagaimana kita jualan produk produk kue lebaran ya di musim seperti ini ya. Dari Magelang juga hadir Mas Ulinuha. Gimana Mas Ulinuha, lagi di mana, di Jakarta, di Cilacap atau masih di Magetan? Dari Magelang juga hadir ya. Alhamdulillah. Oke. Silakan kita nunggu beberapa saat lagi teman-teman, mungkin jam 18:50 ya kita mulai materinya. Saya sarapan dulu. Sarapan, saya makan dulu. Ini makannya singkong. Halo anak muda, ada Mas Dedi Satyadi Iskandar dari Lombok. Wah, luar biasa. Gimana Lombok?
Aman terkendali? Ya. Dari Mas Amba. Wah, luar biasa dari Mas Amba juga hadir ya. Oke. Saya baru makan malam, teman-teman. Santai saja ya, kita tidak usah dapat pencitraan-pencitraan. Kita lagi santai-santai saja ini, saya kebetulan lagi makan apa namanya? Lagi makan singkong rebus. Ya. Ini ada sesuatu yang nggak enak nih di mana namanya? Di dalam kondisi kita harus kerja dari rumah, stay at home ini kayak gini, ada satu penyakit yang nggak bisa kita tanggulangi, itu adalah berat badan naik semua. Saya belum ada seminggu, ya kurang lebih seminggu lah saya di rumah ini berat badan sudah naik 3 kilo. Wah, ini something. Wes, ada bos kita nih, Mas Coach Piton Sinoda dari Gresik, ya. Maroko hadir. Wah, lagi di Maroko, keren ini berarti. Gimana penjualan kolam terpal dan lain-lain sebagainya nih, Coach? Ada Mbak Farida Pandana. Gimana kabarnya Medan? Ci, sehat ya Ci ya? Ada Mbak Siswati. Halo Pare-Pare, gimana kabarnya Pare-Pare? Kemarin gempa ya, kerasa di Pare-Pare Mbak? Dari Kediri, Mbak Ristu Widya. Insya Allah lancar ya. Aman Kanda. Oke. Olga Sali dari Kumai hadir. Hadir juga Pak Suartono, mantap dosen, suaranya jelas, gambarnya jelas, penampilan juga keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu ya. Baik, teman-teman, kita mulai saja materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah subhana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah sangat bahagia, senang sekali bisa hadir berbagi dengan teman-teman di forum ini, dan insya Allah jika tidak ada halangan saya akan mengusahakan setiap malam hadir di kelas ini. Kira-kira pada maghrib sampai dengan menjelang isya mungkin ya, dari pada maghrib hingga qobla isya saya akan hadir di kelas ini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tips trik tentang jualan online di kelas-kelas online seperti ini. Malam ini saya share dulu di timeline Facebook saya, dan nanti ada beberapa materi juga saya share di grup Facebook saya, teman-teman sekalian. Kenapa saya pengen banget berbagi seperti ini? Kenapa saya lakukan kelas ini? Karena saya merasa teman-teman sekalian, kondisi ekonomi sekarang semenjak virus corona mulai masuk di Indonesia, lalu kemudian kita dalam tanda kutip diperintahkan untuk kerja dari rumah, lalu muncullah social distancing, lalu muncullah physical distancing, dan macam-macam ya program-program yang hadir di akhir-akhir ini, yang kemudian tentu ini menjadi PR bagi kita semua. Waalaikumsalam Mbak Fauzatul Fitri. Tentu kondisi seperti ini, ketika kita di rumah semua lini-lini kehidupan seolah-olah macet ya, seolah-olah mati suri, istirahat, dan tentu sangat berasa di sisi ekonomi. Perputaran duit menjadi macet, Jakarta saja macet, apalagi kita di daerah ya, padahal kan kurang lebih katanya 60% lebih uang Indonesia itu berada di Jakarta. Maka ini pasti akan menjadi masalah bagi perekonomian kita semua. Termasuk di saya sendiri. Penjualan busana muslim, penjualan mukena sangat berdampak sekali ya. Ya suka tidak suka, mau tidak mau ya harus kita hadapi risiko ini. Padahal bagi saya jualan busana muslim, jualan mukena, ya panennya bulan Ramadan. Nah ini kalau kondisi ekonomi seperti sekarang ini pasti tidak akan terjadi. Kenapa tidak akan terjadi? Karena ya ekonomi lagi macet, perputaran duit menjadi lambat. Masyarakat kita pasti memiliki kecenderungan untuk kemudian melakukan saving money ya. Mereka pasti akan nyimpan duitnya, akan menabung sedapat mungkin untuk kemudian antisipasi jika terjadi apa-apa di depan ya. Tentu kita tidak berharap, kita doakan semuanya running well semua begitu ya. Selamat datang Mbak Vita Agusta
Bang Joni Risman dari Padang, terima kasih. Kondisi ekonomi seperti ini, ya oke deh, pasti akan berasa banget gitu ya. Jualan busana muslim ini tidak bisa berjalan seperti ini. Kita mau berharap bahwa masih ada waktu kok, beberapa hari lagi, masih ada satu bulan untuk masuk di bulan Ramadan. Berarti masih ada waktu kurang lebih 50-60 hari sampai dengan Lebaran, dan kita masih bisa berharap ada penjualan di situ. Ya kita berharap saja sih akhir bulan ini virus corona sudah teratasi. Tapi kalau ngeliat naga-naganya sih kayaknya masih agak kecil kemungkinan gitu ya. Kalau itu terjadi, teman-teman sekalian, hal yang mendasar yang harus kita pertimbangkan adalah budaya saving masyarakat kita sekarang ini sangat tinggi. Mereka cenderung nyimpen duit untuk berjaga-jaga. Maka mereka mau belanja seperti busana muslim, belanja mukena, belanja gamis, itu mungkin menjadi sesuatu yang agak mengkhawatirkan gitu. Mereka mungkin tidak belanja busana muslim itu bukan pilihan utama mereka sekarang gitu, karena itu memang bukan kebutuhan pokok gitu. Mereka akan nyimpen duit untuk apa tadi? Untuk beli sembako tadi gitu. Itu pasti akan terjadi gitu ya. Nah, termasuk kue kering. Kue kering akan seperti apa nih kondisinya gitu ya. Saya kemarin dapat cerita dari teman-teman saya, salah satu teman saya di Jakarta, beliau masih ada stok kurang lebih 2.500 apa 2.500 ya. Punya 2.500 stok kue kering yang harus dipikirkan gimana caranya cepat laku gitu ya. Ya, inilah kondisi yang harus dihadapi. Dan ternyata bukan cuma teman saya yang di Bogor tadi yang mengalami masalah dengan kue keringnya yang boleh dianggap sudah menjadi destock hari ini gitu ya. Ya, kondisi ini semua akan kita hadapi, dah nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Pengusaha itu adalah tempatnya berpikir kalau ada masalah ya cari solusinya, bukan terus kemudian mengeluh masalah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain. Ya pemerintah bukan pengusaha bukan itu di situ ranahnya. Pengusaha itu adalah ya selalu mencari solusi di setiap masalah yang ada. Dan saya bisa menunjukkan beberapa alternatif ya sebagai catatan bagi teman-teman sekalian. Saya sendiri misalnya begitu sebelum pemerintah memutuskan bahwa Indonesia betul-betul positif ada yang terpapar virus corona, 2 hari sebelumnya kami sudah melakukan pivot di bisnis kami. Saya bersama istri lalu kemudian langsung banting setir semua boleh dikata penjualan mukena ya, karena kita sudah tahu memperkirakan gitu ya bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka kemudian kita banting setir. Semua kain pecak kami kumpulkan semua, sisa-sisa potongan-potongan mukena kami kumpulkan semua, dan kemudian kami olah sedemikian rupa untuk dibikin menjadi masker ya. Kita mau produksi masker, dan masker itu kemudian kami jual ke pasar tentu dengan harga yang sangat murah, harganya 5.000. Saya jual masker, dan tadi pagi pun saya masih turun sendiri ke lapangan COD dengan beberapa pelanggan kami yang beli masker. Ya kenapa itu harus dilakukan gitu? Satu, saya harus menunjukkan kepada karyawan saya, kepada tim saya, terutama kepada anak saya, bahwa kondisi seperti ini boleh terjadi, tetapi bukan pada tempatnya lalu kemudian kita diam diam lalu kemudian berpangku tangan dan berharap terjadi keajaiban. Ya tentu tidak seperti itu gitu. Ya saya tetap tentu dengan pengamanan yang semaksimal mungkin. Saya pakai masker sampai 4 lapis misalnya begitu ya. Pakai celana panjang, lalu kemudian pakai sweater, lalu kemudian helm nggak pernah dibuka, nggak pernah jabat tangan dengan siapapun, nggak bersentuhan tangan dengan siapapun, lalu kemudian sepanjang jalan berusaha untuk tidak pegang hidung, tidak pegang wajah, tidak pegang mulut gitu ya, tidak makan dan minum sepanjang perjalanan sampai dengan pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, saya memastikan yang pertama saya masuki adalah masuk kamar mandi, mengganti semua pakaian, mandi lagi, lalu kemudian pakaian saya pakai tadi langsung masuk mesin cuci semua, dicuci semua, dan ganti pakaian baru lagi. Tentu ada risiko ya, tapi ya setiap keputusan pasti ada konsekuensi yang harus kita tempuhi, dan itu yang saya pilih gitu teman-teman sekalian ya. Oh, waalaikumsalam, Mas Adrian Nurti. Sudah lama kita nggak ketemu Bang ya, sudah lama kita tidak saling bully. Ya, nah itu juga yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan saya, ada sahabat saya Om Roni, Coach Roni dan beserta istrinya
baksonya di Cibubur, beliau produksi boneka di bonekaku.id. Lalu kemudian ketika kondisinya terjadi juga langsung banting setir juga dan memproduksi masker ya, untuk dijual. Harganya juga murah, beliau menjualnya kurang lebih harga 10 ribuan. Lalu kemudian ada Mbak Desa di Bali, ya teman saya juga, beliau bisnisnya juga fashion, lalu kemudian juga banting setir, lalu kemudian juga memproduksi masker dan kemudian itu dijual. Ya mungkin dalam jangka pendek ini bisa kita lakukan, tapi bukan berarti kita menyerah, harus ada banyak cara yang harus kita lakukan. Nah teman-teman sekalian, kita kembali kepada bahasan tentang bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang kurang lebih 28 hari lagi akan menyapa kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kondisi masyarakat kita menjadi savingnya sangat tinggi, sangat-sangat menghindari belanja yang berlebihan, sangat menghindari untuk belanja produk-produk yang bukan produk utama, bahkan mereka cenderung saving ya sekarang gitu ya. Selamat datang Mbak Alma dari Semarang. Ada guru saya Mas Ivo Sofi dari Indramayu. Nah, baik teman-teman kalian, apa yang harus kita lakukan dengan penjualan-penjualan kita seperti jualan kue kering ya tentunya ya. Kue kering ini yang bisa jadi memang kue kering ini bukan pilihan utama seseorang di bulan Ramadan untuk dibeli dan kemudian dibeli untuk bulan Ramadan ini gitu ya. Karena kalau kondisi ini betul-betul berlanjut, apalagi mengikuti rilisnya dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, masa tanggap darurat COVID-19 ini tuh sampai tanggal 31 Mei begitu ya. Nah, kalau ini betul-betul terjadi dan pemerintah semua pihak di Indonesia tidak cepat menanggulanginya, maka ini pasti berimbas kepada suasana Lebaran besok gitu ya. Suasana halal bihalal besok kita akan berata banget. Saudara-saudara kita di Jawa Tengah mungkin nggak ada lagi yang namanya ditunda ya, namanya Lebaran Kupat mungkin ya. Saudara-saudara kita di Sulawesi yang kemudian tradisi saling mengunjungi, masyarakat di Melayu tradisi saling mengunjungi dari rumah ke rumah mungkin akan berkurang begitu. Maka sajian kue Lebaran pun juga mungkin bisa jadi bukan menjadi hal yang utama untuk dipersiapkan sekarang. Lontong opor, kupat mungkin juga bukan pilihan utama untuk dipersiapkan sekarang. Bahkan ampau, ya amplop gitu kan, THR Lebaran pun juga bukan hal yang penting untuk dipersiapkan sekarang. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang sudah terlanjur memproduksi kemarin kue kering jauh-jauh hari sebelumnya dan sekarang stoknya masih ada kan gitu ya. Nah itu yang ini akan kita diskusikan pada malam hari ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, selamat datang dulu ke Mas Andika Anggakusuma dari kota mana nih Mas? Dari kota mana? Ada guru saya, wah, sini Om Mugi. Gimana, Bang? Toko komputer kita di sana, ada sesuatu kah? Terjadi penurunan kah di sana, Bang? Gimana toko komputer kita? Ada, wah, Munur Aziz Akbar, gimana Makassar? Makassar hati-hati ya. Makassar sangat harus ketat menjaga diri karena Makassar termasuk lumayan juga nih efek penyebaran coronanya ya. Ada Mas Ilham dari Kediri, alhamdulillah bisa dari jauh-jauh gitu ya. Ada Mbak Andriani Jens. Gimana kabar Mojokerto Mbak? Sehat-sehat ya, jangan ke Surabaya dulu. Ada Mas Andika dari Bandung. Ada Mas Mbak Dwi Anita ya, dari kota mana nih Mbak? Hadir juga Mbak Rina Febrianti dari Duri Riau ya. Baik teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan terhadap teman-teman yang punya produk-produk yang punya produk kue Lebaran. Saya punya catatannya buat Anda teman-teman sekalian. Ini saya ya. Kita tunggu sebentar. Ya, saya sudah menyiapkan materi ini untuk Anda teman-teman sekalian. Semoga sudah tampil di layar ya. Oke, saya coba bagikan dulu materi saya. Oke, apakah sudah tampak di layar teman-teman sekalian?
Oke. Ya, ini teman-teman sekalian yang pengen saya tampilkan kepada Anda, saya coba ke sini dulu. Oke. Ya, kurang kelihatan kayaknya ya. Oke, saya mengecilkan aja. Oke. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman sekalian ya. Ini oke, ini saya coba nampakkan kepada teman-teman tentang apa namanya? Apa yang saya canangkan buat teman-teman sekalian, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya, ini yang saya tampilkan sekarang. Ini adalah sorry, kepotong ya. Baik, sebentar. Ya, sebentar. Oke. Ini yang saya bagikan di hadapan teman-teman. Sekarang ini saya punya beberapa catatan penting yang bisa teman-teman jadikan acuan ketika ngomongin tentang jualan kue kering di masa istirahat seperti ini. Oke. Contoh misalnya ya, jadi kita perlu mencatat dulu, ada beberapa catatan yang harus kita punyai teman-teman kalau ngomongin tentang itu gitu ya. Satu, kita berbicara dulu tentang produk apa yang mau teman-teman jual tentunya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang siapa targetnya, lalu kemudian bagaimana menyentuh target market tersebut gitu ya. Oke. Oh, kayaknya komennya mengganggu ya. Sebentar. Komennya saya matikan dulu komennya ya. Ini tampilan komennya mengganggu ya. Sebentar. Oke. Sudah saya bunyikan komennya. Oke. Nah, terkait dengan produk teman-teman sekalian. Jadi produk kue lebaran yang teman-teman akan tawarkan ke pasar, ada beberapa alternatif yang bisa Anda tempuh gitu ya. Satu, bahwa produk Anda itu dijual secara terpisah. Dijual terpisah di sini maksudnya gini, dijual per toples atau kemudian dijual per varian jenis kue, misalnya antara kue coklat misalnya dengan nastar misalnya dipisah begitu ya, itu artinya dijual secara terpisah gitu ya, atau dijual paketan. Jadi misalnya teman-teman menawarkan produk kue lebarannya kepada audiens dengan karakter paketan. Jadi misalnya kue nastar plus ini gitu kan. Jadi satu paket, misalnya satu paket isinya 6 toples terdiri dari 6 jenis kue yang disediakan misalnya seperti itu. Lalu kemudian dijual borongan. Jadi ini bisa juga Anda tempuh dengan karakter menjual borongan. Menjual borongan itu apa? Anda menjual produk ini misalnya tidak hanya satu paket, tapi yang membeli didorong, yang membeli itu agar membelinya rame-rame. Satu kompleks perumahan, satu RT belinya ke Anda semua, tentu dengan tanda kutip permainan di harganya begitu ya. Jadi misalnya ada satu orang yang datang pengen beli, lalu kemudian Anda bisa menawarkan kepada mereka untuk membeli dengan jumlah yang lebih banyak, artinya mendorong tetangga mereka, mendorong keluarga besar mereka, mendorong teman-teman mereka untuk memberinya secara borongan gitu ya. Jadi langsung misalnya langsung, kalau tadi jual paketannya 6 toples, ini sekarang menjadi apa namanya, langsung dibelinya menjadi 160 paket misalnya, dan kemudian itu dibeli bareng-bareng oleh satu RT misalnya, satu kompleks perumahan misalnya, atau satu keluarga besar misalnya. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa teman-teman tempuh gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian,
dari 3 alternatif tadi dijual terpisah berdasarkan toplesnya atau berdasarkan jenis kuenya, dijual secara paket untuk satu rumah tetangga, atau dijual borongan untuk satu komunitas, satu rumah, dan lain sebagainya. Anda silahkan pilih. Kira-kira cocoknya yang mana? Anda lebih cocok yang mana gitu? Atau bahkan kalau saya sih menyarankan ya tiga-tiganya dihajar. Dijual terpisah iya, dijual paketan iya, dijual borongan iya. Nah, tinggal sekarang teman-teman bikinlah bikinlah skema harganya, bikinlah skema paketannya dulu gitu, supaya ketika itu terjadi teman-teman menjadi sangat enjoy tentunya. Oke, kembali ke layar. Jadi teman-teman, saya sangat-sangat menyarankan lalu kemudian Anda apa tadi? Saya menyarankan kepada teman-teman lalu kemudian membelinya ini secara terpisah tentunya gitu ya. Jadi apa namanya? Yang tadi ditawarkan 3 paket itu, ya belilah buatlah paketannya dalam 3 paket misalnya begitu ya. Buat skema harganya dulu, buat list harganya, lalu kemudian teman-teman silahkan bikin juga perencanaan kalau jual terpisah harganya segini, jual paketan harganya segini, lalu kemudian jual borongan harganya segini, bonusnya sekian. Kalau kemudian ada yang menjembatani, ada yang membantu untuk menjualkan misalnya, ada yang menjadi brokernya, ada yang menjadi koordinatornya, mereka dapat harga seberapa, skema harganya, skema bonusnya, tentu itu harus dihitung dulu di awal-awal ya. Lalu kemudian setelah kita ngomongin yang ini, yang skema harga tadi, maka kemudian PR kita berikutnya adalah kita ngomongin tentang siapa target marketnya, gitu ya. Jadi saya coba tampilkan lagi ini materinya, gitu ya. Nah, siapa target marketnya kita? Ya, siapa yang mau kita tawarin, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau jualan terpisah tadi, maka Anda bisa menawarkannya lewat media-media online. Target marketnya siapa? Target marketnya adalah warga-warga online. Para pelaku-pelaku sosial media, mereka yang bermain di Facebook, mereka yang ada di WA, mereka yang ada di Instagram, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, yang ditawarkan adalah masyarakat online atau warga online, yang kemudian nanti barangnya akan diantar oleh kurir. Nah, karena ini warga online, maka bisa jadi pembelinya itu Anda misalnya jualannya di Bogor, Anda jualannya di Depok, bisa jadi yang beli itu justru tidak di Bogor atau tidak di mana namanya, tidak di wilayah Depok tadi, tapi mungkin jauh ke Jakarta misalnya, ke Banten misalnya, ke Bekasi misalnya begitu. Nah, ini solusinya adalah kurir. Nah, tentu dengan catatan bahwa dalam waktu ke depan semua jasa kurir itu masih buka begitu. Nah, kalau kemudian jasa kurir juga memilih untuk off, ya sudah wassalam, ini nggak bisa menjadi solusi gitu ya. Oke, maka kita harus lompat ke alternatif kedua. Tadi, kalau tadi kita jual, makanya tadi saya sarankan, kalau kondisi pertama tidak terjadi, ayo teman-teman jualanlah produk yang karakternya adalah paket. Misalnya 6 toples, lalu kemudian isinya berbagai varian rasa atau berbagai varian jenis kue begitu ya. Nah, ini solusinya dengan teknik COD ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau karakter ini mesti pembelinya adalah orang-orang di sekitar kita. Mungkin hanya 1-2 kecamatan di sekitar kita ya. Kalau kayak saya misalnya di Jogja, karena saya tinggalnya di Piungan, maka kemudian yang target market saya adalah orang Piungan, orang kecamatan Piungan tentunya, kecamatan Prambanan yang ada di sebelah utara saya, kecamatan Bangutapan dan Berbah yang berada di sebelah barat saya, lalu kemudian kecamatan Patu yang ada di sebelah timur saya, atau ditambah dengan Klaten yang ada di sebelah timur saya. Jadi hanya 6 kecamatan yang bisa saya jangkau dengan teknik ini. Nah, ketika ini kita lakukan, ya solusinya adalah kita bisa melakukan dengan teknik COD. Nah, COD tentu butuh energi sendiri begitu ya, butuh manajemen sendiri supaya COD ini menjadi efektif ya. Kayak tadi pagi misalnya, saya tadi pagi masih ngantar masker ke beberapa pelanggan gitu ya.
kami memproduksi masker dan kebetulan semua karyawan sudah libur total, kami minta mereka kerja di rumah, maka saya harus turun tangan langsung untuk menangani penjualan mukena tadi gitu ya. Nah tentu ada manajemen sendiri, kayak misalnya tadi begitu, hari ini harus COD, maka kemudian saya list dulu semua yang harus saya antarin COD siapa saja. Saya tulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kemudian saya bikin petanya. Oh, saya lewat jalur ini, lalu kemudian di jalur ini saya akan berhenti di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini. Dari sini nanti saya balik kanan, balik ke sini, nanti arah perjalanan pulang. Nah, itu dibikin semua skenario-nya. Nah, karena COD, rugi dong kalau COD hanya jualan satu toples, satu jenis rasa begitu. Maka disarankan adalah jualan dengan harga paket. Misalnya harga barangnya misalnya adalah taruhlah misalnya 40.000 per toples misalnya, sekarang dijual menjadi cukup 100.000 per 3 toples misalnya begitu. Itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Atau tetap harganya 120.000 tapi misalnya ditambahkan dengan 1 UC 1 toaster misalnya begitu kan, sebagai tambahan misalnya. Sebagai tambahan nilai begitu. Atau mungkin ditambahkan dengan misalnya ampau misalnya, amplop THR misalnya begitu, amplop kosong tentunya ya. Itu boleh dengan pendekatan seperti itu. Lalu kemudian yang cara ketiga yang bisa dipakai adalah kita jualan dengan target keluarga sendiri, handetolan, kerabat begitu. Karena dalam kondisi seperti ini yang saya kira sangat powerful, bisa saling support, bisa saling membantu gitu ya dengan jualan dengan target keluarga tadi. Kenapa keluarga? Ya memang sih kalau jualan keluarga relatif memang harganya tidak menjadi kompetitif gitu ya. Kalau kita jual dengan target keluarga pasti pada mintanya potongan harga khusus dan lain sebagainya. Tetapi demi keberlangsungan cash flow, lebih keberlangsungan asap dapur ya mungkin ini harus kita tempuh gitu ya. Oke. Nah, kita sudah tahu produk apa yang mau ditawarkan ke konsumen. Kita juga sudah mempersiapkan siapa target marketnya. Nah, langkah sekarang adalah teman-teman silakan dibikin poin per poinnya. Kalau saya jualan terpisah, kota mana yang saya target? Kalau saya jualan paketan, kacamata mana saja yang saya target? Kalau saya jualan borongan, daerah mana saja akan saya target? Nah, ini harus di kalau saya jualan borongan, keluarga saya apa saja? Jadi keluarga-keluarga yang pengen Anda tawarin itu di list dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu di list dulu. Keluarga, handetolan, kerabat, tetangga gitu ya. Itu boleh di list dulu dari sekarang itu. Supaya ketika teman-teman ketika teman-teman sudah membuat daftar list kayak begini maka nanti pekerjaannya akan jauh lebih mudah pastinya gitu ya. Itu catatan utama kita saat ini gitu. Oke. Baik. Nah, kita lanjut lagi. Kita sekarang ke materi yang di bawahnya ya. Kalau kita sudah tahu barang yang mau dijual yang mana, targetnya siapa saja, maka kemudian bagaimana menjangkaunya. Ini materi intinya gitu ya. Tapi ini malam ini saya masih sharing dulu tentang konsep dasarnya dulu. Insya Allah besok malam dan besok-besoknya saya akan share teknik operasional Facebooknya masing-masing ya, teknikalnya ya. Bagaimana menggunakan media-media ini untuk jualan online. Malam ini kita sharing dulu tentang konsep utamanya dulu. Oke, bagaimana menyentuh target market tadi? Ada beberapa alternatif yang saya siapkan. Oke, 1, teman-teman bisa karena jualannya ke Lebaran, maka teman-teman bergabunglah di banyak grup-grup Facebook yang berbasis jual beli, yang itu adalah basis daerah lokal di sekitar Anda. Jadi kalau selama ini mungkin kayak dulu mungkin Anda kenal istilah Jogja Dagang, Makassar Dagang, lalu kemudian Bubuhan Samarinda, Bandung Update, Bandung Jual Beli, gitu kan, Surabaya Jual Beli begitu. Sekarang cari yang lebih spesifik lagi, mungkin mengarah ke kecamatan. Kalau misalnya saya tinggal di Kecamatan Piungan, maka kemudian saya akan mencari informasi, saya akan mencari grup-grup Facebook yang Piungan. Yang menjadi target market saya tadi, ada Piungan, ada Prambanan, ada Klaten, ada Patu, ada Bangutapan, ada Berbah. Saya akan cari grup Facebooknya mereka itu semua. Dan kemudian sedapat mungkin saya bergabung di grup-grup Facebook tersebut.
Lalu kemudian selain grup Facebook tadi, saya juga mencari grup-grup Facebook yang isinya tentang dunia parenting. Nah, kenapa dunia parenting? Karena di grup-grup Facebook ini itu mayoritas bergabung para emak-emak gitu ya. Oke, tak ketinggalan teman-teman juga bergabunglah, ini tadi lupa saya tulis, bergabung juga di grup-grup Facebook yang karakternya adalah grup-grup Facebook bukan parenting, tapi dunia masak memasak ya, itu boleh Anda gabung di situ. Karena siapa? Itu adalah orang-orang yang hobi senang banget dengan dunia masak memasak di situ. Nah, Anda harus gabung di situ. Oke. Nanti kita ngapain di sana? Ya di grup-grup Facebook ini nanti teman-teman itu bisa apa namanya? Bisa mendapatkan informasi-informasi tentang aktivitas masyarakat di sekitar situ. Lalu ketika kemudian misalnya ada orang mungkin lagi ngupdate status di grup itu, lagi nyari apa misalnya lagi nyari kacang bawang nih buat persiapan Lebaran begitu. Nah itu artinya orang itu memiliki apa istilahnya ya? Kata dibeli kacang bawang untuk Lebaran, maka orang ini memiliki perilaku dia pasti dia menyiapkan makanan Lebaran, cemilan Lebaran di rumahnya. Maka karena dia tadi nyarinya adalah kacang bawang, boleh dong Anda kemudian orangnya dijapri lalu kemudian ditawari dengan kue Lebaran Anda. Itu salah satu teknik yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Oke. Lalu kemudian di grup parenting, misalnya diskusi tentang di sana ada diskusi tentang tentang perilaku anak ketika Lebaran. Di sana ada diskusi tentang di grup parenting itu ada diskusi tentang Lebaran besok gimana ya, aduh beli kue Lebaran di mana ya. Nah itu bisa Anda langsung saut gitu, Anda langsung jangan di komen, jangan dibalas komen lalu kemudian ketika dia posting di grup itu lalu kemudian Anda komen di spam dengan jualan di bawahnya, itu sangat tidak beretika. Lebih baik itu Anda add friend lalu kemudian Anda japri, Anda inbox, Anda kalau bisa lacak nomor HP-nya, Anda tawari mereka produk Anda begitu. Oke, lalu kemudian jadi di grup Facebook Anda bisa mengkepoin mereka yang memang memiliki perilaku minat cocok dengan produk Anda, atau bahkan kalau memang grup itu membolehkan, Anda boleh posting produk-produk jualan di situ, gitu ya. Kalau membolehkan. Kalaupun tidak membolehkan, japri aja adminnya, kontak adminnya, minta izin. Mas, saya ibu rumah tangga, saya lagi berjuang buat ekonomi keluarga saya lagi ada stok kue Lebaran yang lagi mandek, lagi dead stock itu, izinkan saya menjual produk saya di grup ini, bla bla bla. Saya kira semua admin grup Facebook itu akan sangat bijak dan akan membolehkan hal-hal seperti itu gitu. Sangat boleh sekali. Lalu kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Teman-teman bisa juga jualan di timeline Facebook Anda masing-masing. Nah, artinya apa? Anda boleh memposting jualan di Facebook Anda sendiri, di timeline Facebook Anda sendiri. Bahkan Anda bisa menggunakan fasilitas live seperti yang saya lakukan ini untuk jualan produk Anda. Bukan tidak mungkin Anda menggunakan live ini terus kemudian Anda mempromosikan langsung jualan Anda di situ. Sambil misalnya Anda tunjukin toplesnya, Anda tunjukin kuenya, Anda makan sendiri, bahkan kalau masih sempat Anda tunjukin proses apa yang terjadi di balik layar misalnya. Ada di dapur, boleh proses produksi dan lain sebagainya. Itu sangat boleh Anda bagikan di live Facebook seperti itu, seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, agar ini menjadi bagus, agar timeline Anda menjadi bagus, ramai oleh para pengunjung, maka kemudian perbaiki pertemanan Facebook Anda. Apa itu memperbaiki pertemanan Facebook? Memperbaiki pertemanan Facebook di sini adalah pastikan teman Facebook Anda memang adalah orang-orang yang berkualitas. Orang-orang memang yang layak menjadi pembeli Anda. Orang-orang memang sekiranya itu cocok untuk membeli produk Anda gitu. Nah, gimana caranya mengenali mereka? Nanti mungkin di live streaming berikutnya kan kita bahas ya bagaimana memperbaiki pertemanan Facebook. Intinya adalah yang harus menjadi teman Facebook Anda adalah orang-orang yang memang menjadi layak membeli produk Anda atau mereka memang kira-kira butuh produk Anda. Itu yang harus jadi teman Facebook Anda. Nah, selain itu, pertemanan Facebook it's okay, sudah bagus nih, sudah banyak, sudah hampir mendekati karakter berkualitas gitu. Yang tak kalah pentingnya harus Anda perbaiki dulu adalah Anda harus memperbaiki juga tingkat engagement dari Facebook Anda. Apa itu engagement Facebook Anda? Engagement Facebook ini adalah Anda harus memperbaiki
apa yang disebut dengan tingkat keaktifan, interaksi, dan impresi di Facebook Anda. Jadi indikatornya adalah ketika Anda memposting, sesuatu, maka banyak yang komen, banyak yang nanya, yang lain sebagainya, banyak yang like begitu, banyak yang nge-share gitu ya. Patokannya berapa sih gitu ya? Tidak ada patokan sebenarnya, tetapi berdasarkan feel aja, kayak berasakan gitu ya kalau kita Facebook kita banyak dikomentari dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya memperbaiki engagement Facebook? Satu, ini poin utamanya gitu. Satu, Anda harus banyak-banyak nge-like, komen statusnya orang lain juga. Jadi teman Anda di Facebook itu, Anda harus rajin komen, like postingan-postingan mereka juga gitu. Jangan cuma Anda yang berharap dikomenin kan gitu ya, tentu. Ya, Anda juga harus mau komen di mereka juga tentunya ya. Oke. Lalu kemudian yang kedua yang harus Anda lakukan, selain setelah Anda like, comment, share statusnya teman Facebook Anda, yang kedua adalah Anda harus selalu memancing mereka untuk komen di Facebook Anda. Kita mungkin boleh pakai teknik-teknik satu, jebakan mau ya. Jadi Anda update status misalnya gitu. Siapa nih yang mau dapat kiriman kue coklat gitu? Pasti jawabannya mau semua di bawah. Nah, itu akan meningkatkan engagement Facebook Anda karena banyak yang komentar gitu ya. Itu bagus tuh engagement dari Facebook Anda. Atau Anda mengaminkan, yuk kita doakan corona segera hilang dari Indonesia gitu ya. Aminkan yuk, amin semua jawabannya gitu. Ya, itu salah satu teknik menghidupkan engagement. Atau kemudian Anda share tebak-tebakan ya, tebak-tebakan misalnya. Misalnya nih kayak gini. Lur, di tempatku ini namanya kue salju. Di tempatmu apa, Lur? Nah, gitu. Itu. Sis, di tempatku ini namanya apa misalnya? Nastar. Di tempatmu apa ya, Sis? Nah, biar itu akan memancing mereka semuanya berkomentar di situ. Nah, itu harus berkali-kali dilakukan. Tebak gambar boleh dilakukan, ya. Itu akan sangat banyak memancing interaksi, impresi di Facebook Anda. Nah, kalau itu hidup, maka kemudian sudah terbiasa posting-posting kayak gitu, nah bolehlah kemudian sekali-kali dipostingin tentang jualan yang postingan yang sifatnya jualan produk Anda. Apalagi yang bisa dipakai buat jualan untuk produk Lebaran ini. Ini dia paling ampuh. Tidak ada yang lebih ampuh daripada ini. Yaitu adalah marketplace Facebook. Nah, ini yang paling ampuh. Facebook Marketplace. Kenapa Facebook Marketplace? Nah, ini kelebihannya. Jadi, perbedaannya Facebook Marketplace dengan marketplace yang lain, kalau di marketplace yang lain, makanya saya nggak mau pakai begitu ya, yang si orange, si hijau, si merah, si apalah, dan lain sebagainya. Kenapa saya nggak mau pakai? Karena ada satu hal yang saya kurang serak gitu ya. Ya, ini kembali kepada pribadi masing-masing ya. Masing-masing orang tentu punya pandangan, punya pendapat ya, dan kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, kita saling menghargai ya perbedaan pendapat itu. Saya kenapa tidak jualan di marketplace? Ya saya nggak suka aja gitu. Karena kalau saya jualan di mereka, database pembeli saya, baik itu data mentah berupa nama, alamat, nomor HP, dan email, itu mereka bisa mengakses yang si pihak pemilik marketplace ini gitu. Yang pertama. Kemudian big datanya juga mereka bisa ambil. Apa big datanya? Big datanya adalah orang beli baju warna apa, beli mukena warna apa, bahannya berapa jumlahnya, berapa duit yang dibelanjakan, berapa sering belanja, berasal dari kota mana, perilaku orang kota mana itu sukanya beli mukena warna apa, itu semua masuk ke mereka big datanya begitu. Jadi saya tidak suka aja dengan itu. Ya. Nah, kalau di marketplace Facebook, datanya adanya di kita, yang bisa mengakses hanya kita begitu, karena di marketplace Facebook antara pembeli dan penjual itu saling berinteraksi sendiri gitu. Nah, hebatnya Facebook Marketplace ini adalah kalau pertemanan Facebook Anda sudah bagus, ditambah Anda sudah banyak bergabung di grup-grup Facebook yang berjualan tadi dan berbasis kedaerahan, itu akan sangat membantu, akan sangat mensupport ketika Anda jualan di Marketplace Facebook. Karena apa yang Anda posting di Marketplace Facebook itu bisa di-share masuk ke timeline Anda, bisa juga di-share masuk ke grup-grup Facebook. Oke. Bahkan hebatnya lagi, dan ini saya pakai, saya bocorin rahasia saya. Kalau saya jualan di Marketplace Facebook, kan ada tuh ketika kita nulis di Marketplace Facebook,
itu kan disuruh ngisi titik lokasi ya. Jadi misalnya saya pasang iklan di marketplace Facebook, lalu kemudian hari ini saya pasang lokasinya adalah Kecamatan Piungan. Ya ingat ya. Jadi kalau marketplace Facebook, jangan sekali-kali lokasinya diisi dengan kota besar seperti Jogja, Bandung, dan lain sebagainya. No, jangan. Diisinya per kecamatan. Kalau perlu per kelurahan. Ya, sejauh itu masih ada rekomendasinya dari masih ada satgasnya dari pihak Facebook. Kalau enggak, ya isinya dengan kode pos. Nah, jadi ketika saya pasang iklan pertama, maka kemudian saya isi kode pos A. Iklan kedua kode pos B. Iklan ketiga kode pos C gitu. Nah, itu saya running terus selama 3 hari. Iklan itu saya setting seperti itu. Setelah 3 hari saya ganti lagi. Ya, iklan pertama tadi lokasinya adalah apa namanya? Lokasinya adalah kode pos A. 3 hari kemudian saya ganti menjadi kode pos B. 3 hari lagi kode pos C dan seterusnya. Jadi iklan ini akan selalu muncul terus-menerus di beberapa daerah gitu, hanya dalam 3 hari dengan bermodal hanya gonta-ganti di titik lokasinya saja. Itu salah satu rahasia yang saya pakai, salah satu trik yang saya pakai beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Nah, hebatnya lagi Facebook Marketplace ini adalah bisa diiklanin, iklan berbayar. Lalu kemudian dalam tempo beberapa hari, 7 hari minimal, itu bisa kita sharing lagi kemana-mana, bisa kita repost lagi kemana-mana, bisa kita sharing lagi ke grup Facebook yang banyak lagi ya. Kalau awal-awal mungkin Anda baru bisa di 7 atau 10 grup Facebook untuk nge-share-nya. Kalau sudah terbiasa bisa sampai 50. Saya sekarang sudah sampai angka 52 kalau nggak salah. Saya bisa nge-share postingan saya, bisa di-share ke 52 grup Facebook gitu ya. Nah, jadi ayo gunakan Facebook Marketplace untuk jualan. Lalu kemudian di media mana lagi teman-teman bisa mencari media jualan? Gunakan grup WA, ya. Grup WA-nya tentu sesuai filosofi kita tadi pertama ya, mirip dengan grup Facebook gitu. Jadi teman-teman berburulah grup WA yang kemudian itu berbasis kota-kota yang menjadi target market Anda. Misalnya carilah grup WA yang berbasis kecamatan. Misalnya ada grup info Piungan misalnya, suara Piungan misalnya gitu. Itu harus dicari. Atau kemudian grup WA yang berbasis kota itu juga harus dicari begitu, ya. Ini saya coba tunjukin bocorannya salah satu teknik yang saya pakai ya. Ini sebentar. Oke, ini saya tunjukin salah satu teknik saya mencari grup WA. Ini boleh teman-teman pakai lah gitu kan ya. Sebentar, ini Taprom kalau nggak salah ya. Pakai ini dia. Nah, ini saya menggunakan Google. Saya demokan kepada teman-teman bagaimana caranya saya mencari grup WA yang ada di mencari grup-grup WA berbasiskan kota misalnya begitu ya. Ini, nah ini contohnya teman-teman bisa melihat di sini, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Atau saya coba perkecil dulu deh. Saya besarin ya biar teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah ini dia. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi salah satu teknik saya untuk berburu grup-grup WA di mana namanya, berburu grup WA itu adalah dengan cara menggunakan seperti ini. Lihat di atas ini, lihat di atas, ya. Saya nulis perintah seperti ini, ya. Jadi misalnya saya berburu grup WA yang isinya adalah para reseller-seller, orang-orang yang menjadi reseller, menjadi dropshipper area Malang. Maka kemudian di Google saya ketikkan perintah ini, site facebook.com, jadi saya mencari informasi yang bersumber dari Facebook, maka nanti semua informasi yang muncul di sini, itu adalah sumbernya dari Facebook semua, ini Facebook semua ini. Ya. Ini yang muncul dari sumbernya dari Facebook semua. Lalu kemudian https://chat.whatsapp.com, ini adalah kode untuk masuk ke link grup WA. Kan teman-teman selama ini kalau gabung di grup WA kan, biasanya kan kalau nggak di-invite sama adminnya kan biasanya dikasih link grup WA-nya ya. Nah ini ada salah satu gini. Ya, saya berburu link grup WA seperti ini. Lalu kemudian ditambahkan kata reseller di belakangnya, lalu kemudian Malang. Maka kemudian muncullah grup-grup reseller dropshipper Malang. Ya, ini contohnya gitu.
Nah, berdasarkan ini, linknya Anda ambil, lalu kemudian Anda join lah di grupnya mereka. Lalu kalau kemudian kalau sudah join ngapain? Ya tentu jangan nyepam gitu ya. Siapapun orang nggak suka di spam. Tapi tunggu ya, nanti kan kita bahas di streaming-streaming berikutnya. Setidaknya malam ini Anda paham dulu seperti apa cara bermainnya gitu ya. Nah ini cara saya mengejar mencari grup ya yang ada di di Google ya untuk kemudian saya pakai buat jualan saya tentunya nantinya gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi kita. Tadi, oke, sekarang ke sini ya.
terputus, sorry ya, maaf banget. Tadi ada nggak tahu nih, tadi tiba-tiba nge-lag. Tapi sudah normal lagi ya. Kita kembali lagi ke materi kita, teman-teman sekalian. Oke, maaf ya. Oke, sorry. Yang bukan lagi ada trouble sedikit, maaf ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita tadi ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mana tadi aplikasinya? Sebentar. Oke, ini dia. Lalu kemudian masuk ke sini, buka jendela aplikasi. Oke, yuk. Oke. Kita tunggu sebentar. Maaf Mbak Ani Susati, mohon maaf tadi agak kepotong sebentar ya, maaf banget gitu ya. Oke, kita kembali ke materinya. Nah sekarang kita ke sini. Lalu kemudian media lain yang bisa dipakai adalah teman-teman ya, ini gayanya mama banget ini gitu ya. Mengandalkan apa namanya? Mengandalkan chatting-chatting di WA gitu ya. Ini andalannya mama banget nih. Dan ini sangat-sangat bisa dipakai sebenarnya. Ya. Meski kemudian ada beberapa orang, ada beberapa master, ada beberapa guru yang kemudian sangat tidak setuju dengan penjualan dengan menawarkan langsung ke chatting. Oke lah, semua orang pasti punya pilihan. Beberapa master mengatakan bahwa ngirim pesan penawaran ke chattingan itu berkarakter spam. Iya sih, memang spam gitu ya. Tinggal kita mencari spam yang lebih beretika ya. Kalau bahasanya guru saya Kang Sakti Bandung, maaf ya Insta, ya nyepam lah tapi ya nyepam yang syariah gitu ya. Nyepam yang tidak baik itu adalah nyepam kirim pesan langsung kemudian nawarin jualan. Nah itu sangat tidak beretika gitu ya. Saya juga tidak setuju dengan cara seperti itu. Tapi kalau kemudian dipakainya dengan cara yang beretika, misalnya masuk dulu, kulonuwun dulu, salam dulu, lalu kemudian nanya, saya mau menyampaikan informasi tentang kue lebaran, boleh nggak? Gitu nanya dulu, saya kira sih itu sah-sah saja lah, gitu ya. Kalau dibolehkan ya silakan dilanjut untuk menawarkan, kalau tidak dibolehkan ya sudah, katakan tidak, begitu kan ya. Tentu masing-masing orang punya cara sendiri. Oke. Sebelum saya lanjut teman-teman, boleh dong dibantu saya di review apakah suara saya kedengeran? Teman-teman sekalian boleh dibantu dong? Suara saya kedengeran nggak? Boleh direspon di kolom komentar ya. Halo? Suara saya masuk kan Mbak? Oke, Mbak Anisanti sudah normal kembali Mbak ya, terima kasih. Selamat bergabung Mas Denny Prasetyo ya, terima kasih. Ada Mbak Sofi, belum jadi berangkat pulang Mbak. Kedengaran ya, Alhamdulillah. Baik, jadi apalagi yang bisa kita lakukan ya dengan chatting WA tadi? Ya beretika lah, jadi nyapa dulu, minta izin dulu, boleh nggak nyampaikan produk info tentang jualan ya. Kalau dibolehkan ya tentu dilanjut, kalau tidak ya mohon maaf gitu ya, jangan dilanjutkan karena tidak semua orang suka dijualin ya, itu catatan pertamanya begitu. Oke, perkara mereka suka atau tidak suka pasti akan ada yang memblokir, pasti ada yang menolak, ya pasti juga ada yang tidak. Ya maklumi aja lah. Dan saya berpesan kepada para master, para guru-guru, para siapapun itu gitu ya, para pembesar digital marketing. Kalau akhir-akhir ini dalam kondisi COVID-19 ini, resesi ekonomi seperti ini, ada adik kita, ada junior-junior kita, ada pelaku-pelaku digital marketing yang menawarkan penawaran di WA Anda, please dengan sangat tolong direspon. Please jangan di-report mereka sebagai spam. Hargailah, ini adalah upaya mereka untuk mempertahankan ekonomi keluarganya. Mungkin ini adalah salah satu cara yang dipakai untuk bisa menggaji karyawannya. Please itu diterima. Please itu dijadikan mungkin sebagai wasilah bagi kita untuk membantu ekonomi keluarga orang lain.
Dengan sangat saya berharap teman-teman besok untuk kue lebaran, please belilah di UMKM kita, di grup-grup WA, belilah di marketplace Facebook. Please jangan beli di mall, supermarket, dan lain sebagainya. Ayo, belinya di para UMKM kita, karena inilah mereka yang sejatinya penggerak ekonomi keluarga. Agar ekonomi bangsa Indonesia kembali normal, kembali sehat, ayo beli kue lebaran besok di UMKM kecil, mereka yang jualan di grup WA, mereka yang jualan di marketplace Facebook, yang stoknya mungkin cuma 20 toples gitu ya. Please teman-teman sekalian, ayo kita bantu mereka. Kita saling membantu ya. Kalau dulu mereka mungkin banyak membeli kelas-kelas e-course kita, e-book kita, buku-buku kita, tools kita, ikut seminar, ikut workshopnya kita. Kali ini ayo kita bantu mereka. Kita beli produknya agar ekonomi mereka bergerak, keluarga mereka menjadi tetap terjamin kehidupan sehari-harinya. Maka kemudian pelan tapi pasti ekonomi Indonesia pun juga akan insya Allah akan membaik kembali. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Sepakat. Oke. Nah, untuk jualan di grup WA, maka tentu yang harus diperbaiki pertama kali adalah harus memperbanyak kontak WA-nya. Terutama kontak WA yang karakternya lokal, bukan nasional ya. Kalau targetnya Anda jualan di Cimahi, ya maka pastikan Anda memiliki banyak kontak WA orang-orang Cimahi gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya gunakan cara tadi yang saya tunjukkan tadi di layar tadi itu gitu ya. Teman-teman silakan dipraktekin teknik itu ya. Mohon maaf saya sambil ngemil, sambil makan ya, sambil minum ya. Oke. Nah, selain Anda bisa men-searching di Google, mencari di grup-grup WA, Anda juga bisa mencari nomor-nomor telepon lokal dengan memanfaatkan koran-koran lokal. Dulu Anda yang pernah berlangganan koran, mungkin sekarang korannya ada di gudang, ayo ambil korannya, buka kembali korannya. Di situ ada kolom, ada iklan, di situ ada iklan display, ada iklan ada iklan baris di situ. Maka kemudian teman-teman silahkan ambil semua koran itu, lalu kemudian catat nomor HP-nya, simpan di kontak Anda, kirimi mereka penawaran dengan baik, dengan santun gitu. Ayo, nggak apa-apa dilakukan. Tawari mereka. Karena mereka pernah beriklan di koran, berarti mereka punya bisnis, mereka punya usaha, mereka punya duit. Tawari mereka. Perkara mereka mau beli atau tidak, ini ikhtiar dulu ya. Oke. Anda bisa dapat lagi di mana nomor HP-nya. Ayo, datangi konter HP yang dulu mungkin sekarang sudah tutup mungkin, atau bahkan sekarang masih buka tapi sudah tidak aktif dulu. Ingat, orang kalau pengen beli kuota, pengen beli pulsa, biasanya mereka datang ke konter pulsa, dan di konter pulsa mereka ngapain? Mereka nulis nomor HP di situ di buku-buku catatannya. Gimana caranya dapatkan buku catatan itu dan kemudian layani mereka, tawari mereka dengan produk jualan Anda. Mungkin memang ada nomor yang sudah tidak aktif, mungkin memang ada nomor yang di situ adalah nomor yang hanya beli sekedar paketan kuota saja. Tapi percayalah, di situ juga ada nomor yang aktif, gitu ya. Oke, berikutnya apalagi yang bisa dilakukan? Apa ini? Halo? Blank lagi kah? Halo? Teman-teman normalkah di layar teman-teman? Atau ada masalah sedikit mungkin? Halo? Ngeblank? Ngeblank kah teman-teman sekalian? Boleh direspon dulu? Normal ya? Layarnya kelihatan? Oke. Baik, apalagi yang bisa kita lakukan tadi? Kita coba saya sambil cek dulu, ini tiba-tiba ada ngeblank di layar saya. Oh, udah nggak ada masalah sebenarnya ya. Oke. Baik, apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, ini tadi saya kembali ke materi begitu ya. Di chat WA tadi, selain memperbanyak kontak dari koran lokal dan konter HP, ayo kumpulkan kontak WA-nya kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, mantan mungkin, ayo dikumpulin semua.
ditawari mereka, dikasih tahu mereka bahwa Anda sekarang jualan Anda jualan kue lebaran, Anda jualan kue kering. Sampaikan kepada mereka. Bisa jadi mereka mungkin tidak membeli banyak, mungkin belinya hanya 1 toples, 2 toples. Tapi bisa jadi juga mereka ikut membantu Anda menjual, menjadi reseller Anda, menjadi dropshipper Anda, atau mungkin nawarkan di tempat kerja mereka, ke teman kerja mereka, ke tetangga mereka, dan lain sebagainya. Ayo kasih tahu mereka. Jangan malu, jangan lagi gengsi mengatakan aku malu karena kalau ketahuan keluargaku saya jualan, saya gengsi. Buang itu semua sekarang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perbaiki, pertahankan ekonomi keluarga kita. Kalau ekonomi keluarga kita masing-masing stabil normal, maka kemudian efeknya itu akan masuk ke kota kita, ke kecamatan, ke kota, ke kabupaten, ke provinsi, dan sampai efeknya ke nasional nanti. Kita semua berjuang bersama-sama. Putar roda ekonomi agar ekonomi bangsa ini cepat stabil kembali begitu. Jangan sampai tahun 98 kejadian kembali. Ayo kita bersama-sama. Pemerintah biarkan berpikir dengan segala dinamikanya. Politikus biarkan mereka bermain dengan segala tingkahnya begitu ya. Ekonom biarkan berbicara secerdas yang mereka klaim. Tapi kita sebagai masyarakat, kita lakukan apa yang kita bisa. Kita memutar duit 100.000 dalam 1 hari di rumah kita dengan tetangga kita, itu akan ngefek pada ekonomi bangsa ini. Percayalah begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, tentu tadi berburu grup WA. Berburu grup WA dengan cara yang kita tunjukkan tadi di atas. Setelah berburu, setelah dapat nomor WA-nya, yang kita lakukan berikutnya adalah kita mengajak mereka untuk kemudian kembali kita nomor WA-nya sudah kita dapatkan, ya kita sapa satu-satu. Yang ada di grup itu boleh dong kita sapa satu-satu, kita tawarin kalau mereka berminat, alhamdulillah, enggak ada masalah. Yang namanya bisnis ya begitu kan gitu ya. Emang ada masalah kan gitu ya. Sudah berbisnis ya silakan dinikmati saja saya kira gitu. Toh memang tujuannya kita berbisnis kan ya itu gitu kan ya, nggak ada masalah saya kira. Oke. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan nih? Apalagi yang bisa kita kerjakan untuk jualan ini gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Google Map. Nah, Google Map Anda harus bikin Google Map. Sekarang juga Anda harus bikin Google Map. Google Map ini sangat penting, teman-teman sekalian. Karena bisa jadi, kalau tadi kan langkah-langkah di atas yang kita terapkan tadi di atas itu, kita yang proaktif mencari pembeli. Nah, dengan Google Map, yang datang ini adalah kebalikannya. Justru pembeli yang proaktif mencari Anda. Karena ingat, sekarang kan masyarakat mobile. Mereka sekarang kalau mencari sesuatu, mereka pasti nanyanya di Google. Dan hebatnya sekarang karena era mobile, mereka cukup masuk di Facebook, lalu kemudian di halaman layar utama Android mereka tinggal buka Google, pencet tombol mic, lalu kemudian ngetiknya apa? Kalau enggak kue kering terdekat, atau dia ngomongnya jual kue kering. Dan ingat, hasil SEO, hasil pencarian di Google, selalu Google Maps memiliki tempat tersendiri. Dia posisinya selalu di atas. Maka kemudian, hebatnya lagi, kalau Anda berada di lokasi paling dekat dengan posisi orang itu bertanya, maka Anda lah yang pertama kali direkomendasikan. Nggak peduli berapapun review dari Google Map Anda. Nggak peduli Anda bintang berapa, nggak peduli berapa yang review punya Anda, tapi kalau Anda berada yang paling dekat, maka kemudian Anda yang akan direkomendasikan paling atas. Kecuali kalau yang paling dekat itu ada banyak, maka yang reviewnya paling bagus itu yang muncul paling atas. Itu yang harus Anda lakukan. Miliki Google Maps. Ya. Baik, sementara itu dulu teman-teman sekalian yang bisa saya share malam ini. Monggo kalau ada pertanyaan, insya Allah di hari-hari berikutnya kita akan masuk ke teknik-teknik. Kita akan mempraktekkan apa yang saya sebut tadi gitu ya. Kita akan full, saya akan oke. Gitu ya, teman-teman sekalian. Halo?
Oke, ya. Baik, sorry tadi salah pencet tadi ya. Materinya di atas ke Pak. Tadi belum kelihatan. Nanti bisa ditonton di reviewnya Pak D. Dan kalau mau dapat Pak Mas Wahyu Dianto nanti kalau mau dapat apa materi file e-booknya nanti ini ada di running text di bawah itu silakan kirim email ke ebookdosenjualan@gmail.com nanti akan dibalas otomatis ya. Nanti filenya akan saya kirimkan. Oke. Wih, ada guru saya Dodi Sulkifli. Selamat bergabung, Suhu. Boleh umpan sarannya dan diskusi-diskusinya di grup di live kita malam hari ini. Silakan. Baik, teman-teman, itu saya kira sementara dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh di-sharing, kita diskusi-diskusi. Insya Allah saya jawab, dan saya akan menjadi teman diskusi yang baik bagi teman-teman sekalian. Silakan. Saya mohon izin minum dulu ya. Silakan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan boleh teman semua sekalian yang pengen diskusi tentang jualan kelebaran ini. Siapa aja nih yang jualan kelebaran boleh di sharing-sharing. Wih, ada tukang kacang. Kacang apa nih? Kacang kapri, kacang Arab, atau kacang goreng, atau kacang bawang? Wih, ada Kak Erita. Gimana kabarnya? Coach, sehat-sehat? Kang Safri gimana? Lagi di Depok atau lagi pulang ke Padang? Silakan, mungkin ada yang mau diskusi. Oh ya, Mbak Alma bergabung kembali. Oi, ada Om Coach David Ming. Wah, terima kasih. Rian Hidayatullah mengucapkan terima kasih atas ilmu FB Marketplace-nya pada saat kelas hijrah dulu, Coach. Bermanfaat sekali pada masa pandemi corona gini. Nah, ini ada Bang Rian ini ya, yang tempo hari ikut belajar Facebook Marketplace di kampus dosen jualan beberapa waktu yang lalu. Mas Asep, jualan madu. Wah, ini. Kang Asep, jual madunya dijual harga berapa? Berapa mili itu ya? Mungkin bisa kita diskusi ini tentang jualan madu, Kang Asep, Mas Asep, boleh? Halo, Om David, lagi di mana? David Ming, di Malang atau lagi honeymoon kemana ini? Robi Fana, tukang siomay. Tukang siomay di mana, Kang? Oh, Mas Suldurgan ini bergabung kembali. Widya Hidayati bergabung kembali. Oke. Boleh, kalau ada yang mau diskusi-diskusi? 100.000 per botol. Berapa mili itu, Kang? Mas Asep? Oke, kalau ada yang mau nanya, silakan. Berapa? Wah, ini ada yang lagi cari madu nih, Mas Asep nih. Mas David Ming, ini butuhnya madu 3 botol ini yang 500 cc nih beliau ini. Beliau memang sangat suka banget minum madu dan beliau maniak banget memang terhadap madu. Ya. Silakan ditawari, beliau tinggalnya di Malang ini, Mas Asep. Silakan langsung ditawari. Insya Allah 3 botol madu yang 500 mili ya, beliau langsung dibeli itu biasanya sama David Ming. 450.000 dijual 450 mili, hampir setengah liter ya, dijual 100k per botol, kemurahan Kang gitu ya. Saya cerita ini salah satu murid kita di kampus dosen jualan, ya memang jualannya madunya seperti ini 450k,
kurang lebih satu botol aqua sedang itu, lalu kemudian dijual dengan harga 120 ribuan. Nah, tapi kemudian yang terjadi setelah ketemu, saya saranin madunya lalu kemudian apa ya, diperbaiki apa namanya ya, segmentasinya ya. Jadi yang tadinya madu adalah madu itu dinikmati sebagai hidangan untuk segala macam penyakit, bisa mengobati segala macam penyakit, segala kepentingan itu bisa lewat madunya itu, dan dijual dengan harga 120 ribu. Sekarang itu bisa dijual dengan hanya 30-40 mili, itu bisa dijual dengan harga jauh lebih mahal, 300 ribu hanya 50 mili begitu. Itu gimana caranya? Tentu ada tekniknya gitu ya. Ya, tadi madu yang tadi disebut sebagai obat segala macam penyakit, lalu kemudian dipecah menjadi beberapa botol lagi yang lebih kecil, lalu kemudian masing-masing botol itu kemudian di packaging sendiri dengan branding sendiri, warna sendiri, lalu kemudian di branding, dispesifikkan bahwa madu ini misalnya madu A adalah madu untuk asam urat, madu B adalah madu untuk kejantanan, madu C adalah madu untuk misalnya kesuburan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dibikin variannya. Nah, karena dibikin variannya itu dan lebih spesifik yang bisa diobati, maka kemudian terjadi adalah madunya bisa jual lebih mahal lagi. Gitu tipsnya, Kak. Silakan kalau ada yang pengen bertanya lagi, sudah jam kita mungkin sekitar 5 menit lagi saya akhiri kelasnya. Bagi teman-teman yang apa namanya, yang pengen dapatkan materi yang saya share tadi, bisa lihat di running text ya, insya Allah saya bagikan di sana. Lampung Pak, sementara toko Xiaomi-nya tutup, mau dagang sepi dan khawatir corona. Masih mengandalkan mitra di daerah. Ya, mengandalkan mitra di daerah saat ini bukan solusi, Robi Fana ya. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah kencengin tuh Facebook Marketplace-nya, kencengin tuh Google Maps-nya, sehingga Anda bisa melayani pembeli secara online di sekitar Anda, gitu ya. Daftar di GoFood, daftar di Grab, sehingga produk Anda juga Xiaomi Anda bisa dibeli secara online ya. Share di grup-grup Facebook, share di grup-grup WA bahwa Anda jualan Xiaomi melayani pesanan antar, melayani COD dan sebagainya. Itu boleh Anda lakukan sekarang. Kondisinya sangat tidak enak nih sekarang. Caranya memang capek, caranya memang tidak enak, tapi itulah harus kita lakukan sekarang ya. Baik, terima kasih Mas Asep, sama-sama. Ponorogo absen. Kang Agus Sutanto, apa kabar? Ya, ya, ya. Kalau yang biasa jualan grosiran, apa harus terjun untuk jualan satuan, Pak? Khususnya kalau masuk produk marketplace, produknya kacang. Iya, itu harus dilakukan. Jual eceran sekarang, udah nggak bisa lagi gitu. Pasarnya mungkin sekarang tidak enak banget ini sekarang gitu ya. Jadi jual eceran. Kalau perlu tiap hari targetkan minimal 20 iklan dipasang di grup Facebook, di 2-3 kali update status di Facebook, gonta-ganti status WA, broadcast ke banyak grup WA, kasih tahu keluarga Anda bahwa sekarang Anda melayani penjualan kacang gitu. Dihajar semuanya gitu. Kalau mengandalkan grosiran sekarang, satu, apakah semua mitra Anda di daerah itu kemudian masih mau mereka kemudian nyetok barang? Tentu tidak. Kalaupun nyetok barang pasti duitnya mandek, butuh waktu beberapa bulan. Dan kalaupun ada duit mereka, apakah mereka akan langsung bayar ke kita? Saya yakin mereka akan memilih untuk saving, nyimpen duitnya dulu gitu. Tidak langsung dibayarkan kepada suppliernya. Nggak apa-apa kan? Jualan satuan dulu gitu. Kalau kemudian takut bermasalah dengan para agen-agen di daerah, kasih tahu mereka, ya, kasih tahu mereka, kabari mereka bahwa sampai dengan kondisi ini menjadi normal, kami produsen grosir minta izin untuk jualan eceran terlebih dahulu karena harus menyelamatkan karyawan dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, terbuka saja. Ya. Wah, ini ada lagi yang jualan. Ini ada yang jualan madu nih, Kang David Ming. Nih, Mas Tunggul Sutrambuko Mubowo, nih jualan madu nih, ayo dibeli nih. Silakan kalau ada lagi yang pengen diskusi. Udah jam 8 lewat ya.
Ada lagi yang mau nanya, silakan. Woi, Bang Adi Rohadi, saya rental mobil gimana, Coach? Nah, ini dia nih masalahnya nih. Bisnisnya gede nih, modal gede nih, orang kaya mah nggak usah pusing, Bang Adi Rohadi. Duitnya masih cukup banyak gitu kan gitu ya. Udah. Berani rental mobil kan berarti duitnya gede gitu kan, modalnya gede, santai-santai aja lah. Gitu. Oke, saya rental mobil gimana, Coach? Ya, apa yang bisa kita lakukan kalau rental mobil ya? Yes, tidak banyak yang bisa kita lakukan, Bang, hari ini. Tapi segeralah kencengin efek SEO-nya di websitenya, kencengin, rapin kembali artikel-artikel di websitenya, bermain SEO kembali sehingga nanti ketika suasana sudah normal, kondisi sudah normal, Bang Adi Rohadi bisa menjadi penguasa di halaman pencarian halaman 1 Google, saya kira. Itu mungkin yang bisa kita lakukan sekarang, Bang Adi Rohadi. Ya. Oke, lalu kemudian ya gini, kalau nolak diskon dari keluarga agak berat kok, segini aja Bang Tunggul. Jadi misalnya jualan madu, bilang aja sama keluarga, ini madu modalnya 20.000, saya berharap dapat untung 5.000. Artinya 25.000 gitu kan. Ngomong aja terbuka kayak begitu. Ini saya kulaannya 20.000, saya berharap dapat untung 5.000. Ngomong aja kayak begitu. Itu kan konon katanya cara jualannya Rasulullah, walau ya. Saya kurang mendalami juga, tapi itu yang bisa kita lakukan. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan COD? Ya layani aja COD. Coba ada tadi di bagian-bagian awal tadi ya, saya membahas tentang teknik COD gitu ya. Madunya kalau dibawa ke rumah masalah nggak masalah dong. Madu dibawa pulang ke rumah ya nggak ada masalah, kan boleh dinikmati suami istri dan anak kan gitu ya, boleh-boleh saja. Justru bahaya kalau kemudian madunya dinikmati di jalan, kebanyakan klenger Bang. Usaha catering, wah, Mas Novi Mahmud Subarkah. Mungkin masalah catering kita boleh bahas nanti mungkin 2 hari lagi ya, kita spesial, kita khusus membahas tentang usaha catering saya kira ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, sudah jam 8 lewat ini. Saya juga butuh istirahat, harus nulis artikel lagi, harus nulis buku lagi, nulis e-book juga. Prinsipnya teman-teman sekalian, insya Allah saya bersedia menjadi teman diskusi Anda untuk menghadap di beberapa hari ini ke depan. Semoga semuanya lancar-lancar jaya. Kita akan diskusi. Tadi ada Mbak Novi Mahmud Subarkah yang request tentang diskusi tentang usaha catering gimana Coach. Bolehlah besok kita diskusikan di grup ini ya. Baik, gitu teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya semuanya. Tentu materi yang saya sampaikan ini sifatnya live, spontanitas, sebagai bahan diskusi aja saya kira untuk teman-teman sekalian, kita bisa banyak ngobrol di grup ini. Insya Allah saya akan terus hadir untuk berbagi pengalaman bersama dengan teman-teman di live ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Kita berdoa semoga virus corona ini segera berakhir, ekonomi Indonesia segera pulih kembali, segera normal kembali, sehingga kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Omset kita naik, profit kita naik, cash kita yang dipegang semakin banyak. Itu harapan kita teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, jika ada kekurangannya, itu artinya saya yang harus belajar. Kalau ada manfaatnya, percayalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.